Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gua di New Supra 1. Oke. eh, Balik lagi ke jam tangan ya guys. Udah lama gua nggak bahas jam tangan ya. Ya balik lagi tadi seperti kemarin kesibukan gua yang luar biasa ya. Gua mau bahas jam yang cukup jadul ya. Ya walaupun nggak jadul-jadul amat. Tapi mungkin dari usia gua beli serinya seri jadul, tapi serinya nggak terlalu jadul, masih terbilang modern ya, jam tangan digital modern. Tapi gue belinya juga udah lama, udah 10 tahun kurang lebih. Lain dan tidak bukan, ini dia. Gue tunjukin jamnya, yaitu Casio ProTrack seri PRW 3500 ya. Ini yang warna orange. Jadi ini eh, nah ini ada keterangannya di sini, ada PRW. Nah, ini PRW 3500Y ya. PRW 3500Y. Oke. Oke. Seperti yang gue bilang dari kemarin, yang video-video yang terbaru gue bakal nggak terlalu banyak bercerita. Mungkin gue langsung ke spek aja ya pertama ya. Mohon maaf, mungkin gue nggak terlalu banyak bercerita kali ini. Langsung ke spesifikasi kali ya, langsung ke spek ya. Ini bukan G-Shock ya, ini beda ya. Ini G-Shock, ini G-Shock ya. Ini bukan G-Shock, walaupun mirip-mirip ya. Ini jam tangan digital ProTrack, seri ProTrack ya. Casio punya ada beberapa lah, ada Casio General yang biasa, terus kemudian ada seri G-Shock yang seri tangguh ya, bisa disiksa. Kemudian ada seri Edifice. Edifice atau Edifice menyebutnya, aku nggak tahu. Itu seri kayak sporty ya, sport, kayak tampilannya kayak tampilan pembalap gitu ya, kayak dipakai jam yang dipakai sebagai pembalap F1 gitu, kayak model-model racer gitu, ala-ala racer. Kemudian ini dia ProTrack. Nah, ini ProTrack gua nggak hafal juga ini. Mereka mulai bikin, Casio tuh mulai bikin seri ProTrack sejak kapan gue juga nggak ngerti. Tapi ya itulah, ini kayak menutup genre yang kosong, yaitu genre adventure. Walaupun kita tahu G-Shock itu sendiri juga adalah jam adventure ya. G-Shock itu jam adventure karena memang dia tangguh gitu loh, disiksa ya, tahan benturan, kemudian water resist sampai kedalaman 200 meter ya, tahan air sampai ditenggelamkan sampai 200 meter, tekanan 20 bar ya, 20 atm ya, 20 atmosfer. Nah, ini sama juga, ini sama kayak G-Shock. Hampir mungkin 95% fiturnya G-Shock masuk semua di sini. Nah, nanti gue jelasin perbedaannya sama G-Shock. Yang jelas mungkin dari tampilan lah ya. Dari tampilan di G-Shock, ini bukan. Ini ProTrack, lo bisa bandingin, bisa ngelihat langsung nih perbedaannya seperti apa ya. Ini seperti ini. Nah, oke. Kemudian ini genrenya adalah adventure, bushcraft, terus trekking ya, naik gunung ya. Kemudian ya pokoknya petualang-petualang gitulah, seri-seri petualangan di alam lah ya, lebih ke arah alam ya. Kalau ini lebih ke kayak kerja-kerja yang berat gitu loh, kayak tukang atau dikerja di tambang gitu, yang mungkin menghadapi situasi yang lingkungan yang berat gitu loh, kebentur-bentur dan lain-lain gitu loh. Kemudian kena minyak dan lain-lain. Nah, inilah. Kalau ini lebih ke adventure ya. Jadi ini siksaannya lebih ringan daripada G-Shock. Oke.
Kemudian yang pertama tampilannya dulu ya. Kita lihat tampilannya aja dulu. Kita lihat tampilannya. Dia itu tipe petualang banget seperti yang gue bilang. Terus kelas dia itu masuk di genrenya kayak Sunto, Garmin ya, kayak gitu-gitu yang kayak dikhususkan untuk keluar masuk hutan, terus naik gunung gitu-gitu ya, untuk mancing, pokoknya untuk berpetualang di alam liar gitu loh, untuk bushcrafting, untuk camping gitu di alam liar. Itu positioning dia di genre itu gitu loh. Terus kemudian Sunto, Garvin, Eiger, Eiger nggak tahu dah. Eiger itu ya kalau bagi eh, apa namanya, watch enthusiast ya, atau pecinta jam, itu udah nggak masuk hitungan sebenarnya, karena dia jam fashion aja, yang ya jam-jam Chinese cheap ya, yang murah. Dia bandrol, dikasih merek Eiger dan dibanderol agak mahal, bisa 2 kali lipat 3 kali lipat dari merek-merek lain yang bentuknya sama persis, pabriknya sama, cuman tinggal nempel Skime atau Eiger atau apalagi tuh North Edge gitu, yang kayak gitu gitulah. Digitech, nah gitu-gitu, pokoknya kelasnya di situ ya. Kalau Eiger tuh udah nggak bisa apple to apple dengan G-Shock dan ProTrack ini. Tapi kalau dia dibandingin sama Garmin atau Sunto juga memang kelasnya lebih di bawahnya, karena harganya juga jauh men. Harganya jauh. Kalau Sunto tahu sendiri lah, harganya di atas 5 juta rupiah ya. 6 juta, 7 juta, 10 juta, lu cek aja lah di toko-toko online gitu. Harga Sunto terbaru Garmin itu harganya berapa. Jauh lah dibandingin G-Shock. Ya G-Shock juga ada yang mahalnya ya. Dibanding Casio tuh lebih mahal. Dengan fitur yang sama dia akan harganya lebih mahal, oke? Karena memang bukan Jepang tuh selalu bikin harganya lebih murah gitu, pabrikan Jepang, seperti mobil Jepang lah, dibandingin Toyota sama BMW gitu kan, selalu beda gitu loh, oke? Jadi dia itu, Casio ini ingin memberikan diferensiasi untuk merebut pasar petualang tracker gitu, pendaki gunung gitu, pemancing, bushcraft, camping gitu ya, supaya bersanding dengan merek-merek yang gue sebutin lagi. Kemudian langsung aja ke material ya. Ini materialnya, kita lihat body case-nya ini, gue nggak tahu dari apa ya. Sekilas kayak mirip stainless steel, tapi gue cek di mana-mana itu disebutin ini plastik guys, resin atau plastik ya. Berarti ini gue bisa sebutin ini bahwa ini plastik lah, ini bodinya ini plastik. Nah, ya bodinya plastik. Kemudian bezelnya ini stainless steel. Ini sih gue bilang ini stainless steel ya, tapi stainless steel kopong kayaknya, jadi enteng banget nih. Bezelnya bisa diputar-putar. Gue sih nggak pernah pakai fitur ini, dan gue nggak suka karena ini mudah diputar-putar, terlalu mudah. Jadi kalau kita pakai, kita kegeser, kita ngebentur sesuatu tuh, ini langsung bisa dengan mudah bergeser-geser, jadi bentuknya jadi nggak karu-karuan gini, jadi nggak bisa lurus gini loh. Gue sih agak nggak kurang suka ya dengan ini yang terlalu loose gini ya, terlalu mudah, nggak krek kayak Seiko gitu kan enak ya. Jadi nggak gampang rotation gitu loh. Rotation bezelnya nggak mudah bergerak gitu loh, karena klik-kliknya tadi klek gitu. Ini nggak ada kliknya sama, nggak ada giginya sama sekali, ini nggak punya gigi sama sekali, oke? Kemudian tombol-tombolnya stainless steel guys. Nah, yang sama seperti G-Shock ini, makanya ini gue selalu tunjukin ini karena ini apple to apple guys, sangat apple to apple, karena lihat tombol-tombolnya juga mirip ya, serba stainless steel ya. Dia stainless steel ini tombol-tombolnya, bahkan ininya sensornya ditutupin sama stainless steel nih. Ini stainless steel nih. Nah, kayak gini, ini tombol-tombolnya gue bilang sih ini stainless steel ya.
kayaknya stainless steel kayak ini ya. Kalau ini sih ini stainless steel guys ini, tapi di powder coating ya, di cat hitam Dove ya. Oke, kemudian strap. Nah, strapnya ini apa namanya, resin rubber karet lah, udah kita sebut saja begitu. Eh, sama holdernya juga. Ini bukan ya guys, ini bukan. Ini nggak ada hasilnya. Ini acara gua sendiri, gua pasang sendiri. Nanti kenapa kok gua pasangin ini jelek begini, kayak orang apa namanya, kayak anak rasta gitu, pakai begini-beginian kayak gelangnya anak rasta. Ntar gua jelasin kenapa gua pasang seal o-ring ini, kayak seal apa, seal motor apa seal apa nih, seal pompa nggak tahu lah, seal pipa nah nggak tahu. Kemudian ini buckle-nya, ini holdernya juga karet ya, rubber. Bandingin sama ini, nah ini beda nih, ini G-Shock yang ini kenapa gue compare sama ini, nggak gue compare sama ini karena ini di kelas yang jauh berbeda. Ini harga G-Shock entry level, ini G-Shock mid end ya, mid high ke mid waktu itu, ini termasuk yang tinggi, ini seri tinggi nih, master ya, seri Rangeman ini termasuk yang tinggi ya, termasuk yang mahal waktu itu. Jadi ini di kelas yang berbeda, tapi ini sama, apple to apple, harganya juga sama. Nah terus kemudian apa tadi itu, tadi ngomongin apa sih? Nah strapnya apa, holdernya nih, nih bisa bandingin nggak nih? Nah kan ini rubber ya, lebih kelihatan cheap ya, lebih kelihatan murah. Kalau ini lebih mewah guys, nih tuh kelihatan di kayak begini, jadi kelihatan mewah ya, kelihatan mahal ya. Ini juga stainless steelnya di expose gitu warnanya, jadi kelihatan lebih premium, lebih mahal. Sedangkan ini bagus, ini dia stainless steel terus di agak doff gitu, jadi kayak seolah-olah kayak titanium guys, kayak mirip-mirip titanium ya. Oke. Buckle-nya seperti ini, gue suka buckle-nya, tapi kayak holdernya ini kayaknya kayak kelihatan murah banget jadinya, kayak seperti, lihat nih, nggak jauh beda sama G-Shock yang harganya murah, G-Shock yang jauh harganya tapi dia pakai begini. Oke. Kemudian apalagi kita lihat ke belakang ya. Back case-nya ini stainless steel ya, kokoh dan tebal ya, hampir sama dengan G-Shock. Bahkan kalau gue bilang ini kayaknya kayak lebih tebal guys, sekilas kayak seperti lebih tebal, tapi nggak tahu deh, gue belum pernah bongkar sama sekali. Oke. Selama gue beli, gue belum pernah ganti baterai, belum pernah gue bongkar sama sekali. Gue nggak bohong, bener, ini belum pernah ya, belum pernah dibongkar sama sekali. Oke. Kemudian di sini ada gambar gunungnya ya, Protrek ya di sini. Ini Protrek, lambangnya Protrek nih seperti ini. Made in Thailand ya, ini bukan buatan Jepang, bukan JDM ya. JDM bukan Japan Domestic Market, tapi ini memang worldwide, buatan Thailand untuk Asia Tenggara mungkin ini ya. Pusatnya di Thailand kayaknya, Cina dan Thailand kayaknya, pusat perakitan jam tangan Casio untuk kawasan Asia ya. Kemudian apalagi ya, ini ada wingnya ya, ada sayapnya, ini nyebutnya apa ya, ini jadi mirip sama G-Shock yang ini nih, kayak pembalut aja nih di sayap. Ada sayapnya ada sayapnya untuk menjaga agar ini nggak meleot, nggak menekuk, karena ini beda guys. Ini dengan ini beda, ini tuh memang bener-bener premium banget ya. G-Shock ini dibikin presisi, Rangeman ini dibikin presisi, terus ini tanpa wing, tanpa apapun, dia emang bentuknya begini guys, akan tetap seperti ini.
Sedangkan ini dia harus mesti pakai ini untuk apa namanya, agar dia tetap eh, begini, agar dia tetap flat begini ininya, biar nggak meleot gitu nanti. Nah, ketika dipasang, dipakai di pergelangan tangan. Oke, kemudian oh ya, dimensinya guys. Nah, dimensinya kita lihat diameternya berapa ini, diameternya 50 lebih 53 54 ya, 54 lah, mungkin 54 lebih dikit ya, 54 lah ya, 54 mili ya, 5,4 cm. Lak to laknya bisa di berapa ini, 55 ya, 55 55 56, ini 55 lah ya, 55 berarti ini hampir sama kayak G-Shock sih, ini 55 juga kalau nggak salah, ini juga sama, ini 50. Nah, ini ketebalannya kita lihat, ketebalannya berapa nih guys, 14, ini 14 ya, ini 14 mili, berarti ini lebih tipis daripada G-Shock. Ini kalau nggak salah 18 mili nih G-Shock yang ini nih, yang sama-sama ada triple sensornya ya. Tuh, ya kan hampir 2 cm ya, 18 mili. Jadi selisih 4 mili guys. Jadi ini lebih tipis guys. Nih, kalau mau lihat. Tuh, kelihatan kan emang G-Shock itu lebih tebal ya. Ini lebih tebal ya, lebih jendol lah ya, lebih mendol, lebih tinggi lah, lebih gede gitu. Oke. Jadi ini adalah tergolong jam yang besar. Kalau udah ngelihat jam ukurannya 45 cm, 45 mm ke atas, itu gue anggap udah jam besar, dan mesti dipertimbangkan kalau lu punya tangan yang kecil seperti gue begini ya. Gue orangnya kecil ya, belum tentu cocok dengan jam yang sebesar ini. Ini termasuk tetap kategori man watch ya, jam tangan pria dengan pergelangan yang besar. Oke, langsung kita lihat ke fiturnya guys. Fiturnya apa? Fiturnya ini timekeeping mode, ini yang sekarang kita lihat nih di LCD-nya nih, timekeeping mode atau alias apa ya ini, penunjuk waktu ya. Ini ada hari, ada tanggal ya. Kalau kita giniin, ini tanggal 1 bulan 8 ya, 1 Agustus ya. Nah, ini detik, jam, menit, detik. Nah, ini bulan, tanggal. Nah, ini barometer. Nanti gue jelasin. Ini kalau dipencet-pencet ini, ininya di atas ini bisa ngelihat grafik barometer di sini guys. Nah, nanti gue jelasin. Oke. Kemudian yang kedua ini, nah ini sunrise ya, sunrise sama sunset. Nah, jadi ini waktu matahari naik itu jam 6.03, ini matahari tenggelam jam 18.46 nih. Ini adalah sunrise dan waktu sunrise dan waktu sunset. Oke. Kemudian record ini gue nggak tahu record apa ya, mungkin record penerimaan gelombang kali, multi band 6 itu. Tapi nanti gue jelasin apa itu, ya nggak tahu deh ini apa nih. Coba komen di bawah. Gue males banget baca bukunya, buku petunjuknya tebel, dan ini gue nggak terlalu pakai fitur ini, nggak, dan gue nggak ngerti. Gue sih nggak terlalu peduli ya. Kemudian ini stopwatch ya, ini stopwatch kayak gini ya, stopwatch tuh kayak gini. Nah, stopwatch biasalah ya. Kemudian timer ya, ini countdown timer ya. Countdown timer ya. Nah, kayak gini 3 menit misalnya, nih ya countdown timer ya. Ya biasalah ini.
Kemudian alarm ya, ini ada alarm, ada SIG. SIG itu bisa bikin bunyi jam ini bunyi tiap jam ya. SIG alarmnya kalau nggak salah ada 4 ya. Ini alarm 1, 2, 3, 4 ya. Iya, snooze ini eh, mau di snooze nggak ada berarti ada 5 ya, 5 alarm ya. Kalau mau misalnya bangun pagi lu susah, oh besok gua harus bangun pagi gitu. Pakai snooze nanti dia akan berulang-ulang bunyinya. Ya ini kayak di HP juga sama begitu semuanya. Nah ini kemudian ini fitur fitur world time ya, waktu dunia ini. Nah ini sempat gua pakai kemarin umroh gitu, jadi ini waktu jeda ya, waktu Arab Saudi ya. Di Arab Saudi sekarang jam 15.27 ya, setengah 4 sore ya. Padahal ini kalau di Indonesia ini Jakarta, waktu Jakarta dia jam 19.27 atau setengah 8 malam. Jadi memang selisih 4 jam gitu. Ini lu bisa pilih mau, nah ini mau Moskow apa ini, Moskow ya. Iya Moskow, ada apa ini CRS Jerusalem ya, waktu Jerusalem waktu di Palestina, waktu di Israel ya. Ini apa ini, nah gitulah pokoknya, intinya Kairo ini ya diurutin aja. Kalau Jakarta tuh Bangkok ya, Jakarta tuh Bangkok ini. Nah ini Bangkok nih, BKK nih Bangkok ya. Kita Jakarta itu satu satu waktu dengan Bangkok ya, zona waktunya sama ya. Oke, kemudian habis itu, nah ini receive, ini multi band 6. Jadi dia itu multi band 6, maksudnya Casio itu punya apa namanya, satelit, terus kemudian memancarkan eh, sinyalnya ke sinyal radio ke ini, ke radio-radio penerimanya, terus kemudian menyebarkannya pakai tower-towernya itu. Tapi di Indonesia nggak ada towernya, jadi percuma juga, ini nggak akan apa ya, nggak akan berguna di Indonesia. Kalau lu di China, di Jepang, di Amerika Serikat itu bisa menerima sinyal. Jadi lu nggak perlu menyesuaikan waktu lagi, lu tinggal keluar rumah, nanti di setiap berapa detik sekali tuh akan memancarkan gelombang yang ini akan mengkalibrasi waktu lu. Yang namanya jam tangan pasti nanti setelah setahun itu akan meleset berapa menit itu kan. Namanya ini kan tingkat akurasinya juga ada ini ya, errornya lah, ada apa namanya, ya ada kelemahannya lah. Dia itu ada toleransinya sekian detik per hari atau per bulan gitu. Jatuhnya nanti setahun tuh dia bisa terlambat atau bisa kecepatan berapa menit gitu. Nah tapi kalau lu deket gelombang multi band 6 itu, nanti dia akan menerima gelombang dan dia otomatis mengkoreksi waktu sesuai dengan waktu yang update gitu. Jadi waktu dunia yang update, jadi kayak gitu, seperti itu. Nah kita balik lagi ke timekeeping mode ya, oke. Nah kemudian ini adalah dia taf solar. Jadi pinggirannya ini ya, ini panel yang di pinggir-pinggir ini yang di dalam ini. Nah ya, yang ada tulisannya Protrack, ini apa namanya ini, receiving modificator. Nah, ini pokoknya yang di bawahnya situ itu adalah panel surya guys, kelihatan nggak ya di sini ya. Ini kayak papan solar panel, jadi dia akan menerima cahaya, menyerap cahaya untuk jadi sumber energi dia. Nah ini kebetulan memang jarang gue pakai, jadinya harusnya kan agak ke kanan jadi H gitu ya. Jadi low, medium, H, L, M, H. Ini posisi di M, medium artinya baterainya separuh mungkin ya. Jadi harus diisi lagi. Diisinya gimana ya? Mungkin ditaruh di tempat yang terang biar dia menerima sinar apa aja, nggak harus sinar matahari, bisa sinar lampu, bisa apa. Kalau lu mau dia penuh, baterainya bisa penuh, lu taruh aja di sembarang tempat yang bisa terdapat sinar lampu aja gitu.
lu biarin aja berapa hari, 3-4 hari dia akan penuh gitu. Pengalaman gue gitu ya. Ini karena gue taruh di lemari aja, gue taruh, jadi dia nggak menerima apa namanya, cahaya. Tapi ini sangat-sangat eh, hemat energi. Kenapa? Ini kalau lu taruh geletakin gitu aja, geletakin aja dan nggak bergerak di meja, nggak tahu berapa menit ya, dia akan mati, ngeblank layarnya, sama sekali ngeblank. Kalau dia nggak bergerak itu dia langsung ngeblank, bener-bener ngeblank, nggak ada dialnya ini nggak ada muncul angka-angka begini, nggak ada, kosong, seperti jam ini seperti seolah-olah mati itu. Tapi itu enggak, itu dia punya fitur hibernasi apa namanya, hemat ya, hemat energi. Jadi dia menghemat energi dia gitu. Jadi yang makan energi cuman apa namanya, mesinnya aja. Dia jalan terus ngitung waktu, tapi penampilan layarnya dia matiin, layarnya dia off. Jadi jauh lebih hemat energi. Jadi ini bisa lu kalau masukin di tempat yang gelap gitu, terus nggak ada sinar, terus lu tinggalin setengah tahun pun nggak bakalan mati guys. Ini gue tinggal mungkin ada kali 2 bulan, itu ya nggak mati sama sekali ya. Cuman kelihatan kayak mati gitu, begitu kita ambil begini terus dia langsung nyala, ini nyala lagi. Jadi nggak sama sekali nggak mati. Dan ini posisinya waktu 2 bulan itu nggak gua pakai masih H. Ini M ini karena memang jarang gua pakai, karena HP gua tuh sekarang jam tangan gua tuh banyak ya. Gua punya banyak jam tangan, termasuk jam-jam murah kayak Skime gitu, ada Casio General, ada ya jam-jam tangan murah juga gue pakai, gue rotasi aja. Ini makanya ini 2 minggu sekali belum tentu gue pakai gitu loh, saking banyaknya jam tangan gue gitu loh. Oke. Seperti itu. Jadi ini punya fitur yang cukup luar biasa lah kayak gue bilang ya. Mungkin nggak banyak yang nggak banyak yang tahu. Ini tuh jam tangan ini tuh luar biasa. Sama tapi kayak ini juga sama. Ini juga bisa. Intinya ini sih identik ya, mesinnya modulnya tuh mirip. Hanya saja tampilannya beda, tapi ini fiturnya gue bisa bilang identik ya, sama triple sensor versi 3 juga. Ini versi 3 ya, yang paling canggih. Sampai sekarang belum ada yang terbaru pun lo beli nggak bakalan ada yang versi 4 itu, kayaknya belum ada. Jadi ini gue bisa bilang ini masih relevan dengan teknologi saat ini. Walaupun bukan smartwatch ya, ini nggak bisa terhubung dengan Bluetooth ya atau HP gitu. Oke, kemudian ini multi band 6, oke, tap solar. Terus ini standarnya dia anti air atau water resist 20 bar, atau jadi di kedalaman 200 meter. Cuman ini bukan kategori dive watch ya, ingat ya. Kalau bukan dive watch, jam tangan diver, berarti ya memang bukan jam tangan diver gitu loh. Artinya kalau jam tangan diver dia biasanya certified guys. Jadi dia disertifikasi di lembaga atau badan yang mengetes ya, ini apakah jam tangan ini beneran bisa kuat gitu kan. Nanti mereka yang ngetes, ini di Eropa atau di Amerika aku nggak tahu deh. Nah kayak gitu, jam tangan ini bener nggak tahan tekanan air gitu kan, sehingga nanti akan dikasih sertifikat gitu. Nah kalau G-Shock dia punya, tapi bukan seri yang lain, tapi hanya yang seri-seri diver aja, seperti Frogman ya. Dia itu certified ya, jadi makanya harganya mahal guys, karena ya tadi untuk mengcover ongkos tesnya itu kan sekian, mungkin sampel sekian dari sekian ribu produksi harus keluar sekian sampel untuk dites di sana gitu kan, terus biayanya juga mahal kan untuk mengetes itu. Tapi Casio secara internal dia quality control, ini pasti sudah dites, melakukan pengetesan internal mereka sendiri di pabrik Casio, dites 200 meter itu tahan apa. Orang F91 ya, gue lihat di YouTube juga banyak yang ngetes itu sampai kedalaman 50 meter lebih itu bisa kuat, padahal dia nggak ada tulisannya water resist 50 meter apa gimana gitu, enggak.
cuman WR gitu doang. Artinya itu sebenarnya nggak boleh dicelupin ke air gitu loh, which is seperti itu. Tapi nyatanya F91 Casio General yang paling murah itu, yang harganya cuman cepean itu ternyata kuat sampai 50 meter gitu loh. Baru pecah di kedalaman 100 meter. Coba lu lihat di YouTube deh, testing F91. Nah, apalagi ini 200 meter mah lewat ini pasti gitu loh. Pasti lewat lah gitu. Gue sih meyakini seperti itu ya. Oke. Jadi ini bukan jam tangan diver, walaupun ini bisa dipakai nyelam. Gue yakin bisa nyelam. Emang lu bakal nyelam sampai ke 100 meter kedalaman? Nggak mungkin. Paling lu cetek kan, paling semeter 2 meter buat snorkeling. Atau lu kalau nyelam pun paling berapa meter? 10 meter, 20 meter, 30 meter udah dalam banget itu. Tekanannya udah tinggi. Jadi bukan jam tangannya yang hancur, orangnya yang hancur. Paru-parunya meledak. Kupingnya meledak ya, organ tubuhnya meledak karena tekanan. Oke. Kayak gitu. Untuk water resistnya sama dengan G-Shock. G-Shock juga seperti itu. Dia punya standar selalu 200 meter tahan tekanan air gitu ya, 20 bar atau 20 atmosfer ya, 20 atm. Oke, kemudian apalagi ini tap solar ya, tadi gue udah kasih tahu ya, ini tap solar. Terus kemudian oh iya, lampu kali ya, lampunya biar dilihat dulu. Ini kita coba lampunya. Ini tombol lampunya di sini ya, di bawah ya. Ya kayak G-Shock juga nih. Tuh, keren. Udah terang banget ya, warnanya putih. Dia ada kayaknya dua lampu di kiri, agak atas agak ke bawah gitu di samping. Tuh, kelihatan ya guys ya. Nah, ini terang banget. Jadi kayak ini namanya apa ya? Bandingin sama G-Shock ini. Oh, hampir sama sih. Tuh. Mirip-mirip juga sih. Tapi ini jauh lebih terang guys, tuh. Boom. Satisfy banget ya. Satisfy banget. Coba bandingin sama G-Shock yang murah yang gue beli second itu. Ini G7500 loh. Tuh, hijau, ini hijau, kalau ini putih. Ini tombolnya sama-sama di depan. Tuh. Ini malah lebih cepat mati, ini malah lebih lama guys. Ini gue baru ngeh nih. Ini sebentar doang. Dan ini auto light guys. Jadi kalau posisi begini lu mau ngeliat, nggak usah mencet, lu liatin ke sini aja. Lo udah nyala nih. Jadi posisi begini lu putar ke sini, dia otomatis nyala tuh, lihat. Kelihatan nggak? Nah, tuh kelihatan. Lu miringin dikit ya. Bukan lurus gini tapi ya. Ya kayak smartwatch zaman sekarang lah ya. Ini juga sama, kalau yang G-Shock ini juga ada fitur auto light-nya juga sama. Yang ini juga gitu, sama sih, ada auto light-nya juga. Nah, itu tadi lampunya ya. Lampu auto light yang udah jadi benchmarknya G-Shock dan ProTrack. Makanya gue bilang fitur-fiturnya tuh hampir mirip-mirip ya. Kemudian ini kelebihannya ya, gue sebutin nilai positifnya dari jam tangan ini tuh. Ini jam ini keren banget guys. Ya, gue ngomong ini secara objektif ya. Gue bilang ini bukan jam tangan selera gue, jujur aja ini bukan selera gue. Gue tuh lebih senang yang retro digital retro begini ya. Yang begini, yang G-Shock begini nih selera gue banget. Gue suka banget pakai ini. Gue benar-benar kayak ibaratnya ada apa namanya, perempuan yang cantik banget, kulitnya putih langsing gitu ya misalnya, yang kebanyakan orang suka gitu loh. Sedangkan gue sukanya yang bini atau perempuan yang agak bantet, pendek, cute, imut gitu kan, tapi bohai gitu. Nah kayak gitulah. Jadi gimana ya, kalau menurut gue ini memang cakep sih ya, lebih lihat nih, lebih keren ya tampilan overall. Jujur aja ini lebih keren, lebih modern ya.
bisa ngelihat gitu. Ini kan lebih jadul ya guys, lebih apa, retro ya, lebih retro. Tapi jujur ini bukan selera gua ini, si ProTrack ini. Tipe ProTrack apapun nggak ada yang masuk di gua sih, maksudnya terus wah gua suka banget sama ini, nggak bisa ya. Oh bagus, keren, gua pengen beli ya, ya pengen, namanya orang pengen ya, pengen beli, pengen gitu, cuman pengen doang, tapi nggak terus wah gua harus beli nih, nggak gitu. Eh, jadi seperti itu. Dan gue bisa gue, oh iya, gue boleh cerita dong ya. Ntar gue cerita sebentar kenapa gue beli jam tangan ini, kenapa kok seri ini gitu loh. Jadi gue tadinya pengen beli ini guys. Nah ini Casio PRW 3000 ya, Casio PRW 3000. Nah ini tuh sumpah ini keren banget ya. Ini tuh eh seri ProTrack yang menurut gua paling cakep guys. Lihat nih. PRW 3000 tapi yang ini ya. Tapi yang ini kan ada yang warna hitam, ada yang warna biru. Ini yang paling cakep. Dan ininya strapnya tuh keren banget, lihat tuh. Nilon hijau, ada oren-orennya, keren banget. Dan ini lebih casual gitu loh. Jadi ini nggak harus lu berpetualang pakai ini, tapi lu pakai baju kemeja pun, lengan panjang pun, gua yakin ini cakep banget. Lihat nih, gua nggak tahu kenapa Casio nggak ngeluarin seri-seri yang begini lagi ya. Ini dari segi warna, dari segi apapun, ini sumpah ini cakep banget guys. Ini coba lihat nih, gimana guys, cakep kan? Ini incaran gua gitu loh. Nah, ternyata pas gua udah ada duit, seri ini nggak muncul, udah nggak ada guys, udah discontinue. Terutama yang seri ini, terutama yang ini, yang tali ini. Kalau selain yang talinya nilon ini, yang talinya rubber, gue nggak terlalu suka sih guys. Terlalu casual, terlalu kurang stand out. Kalau ini pasti cakep guys nih. Coba kita lihat kalau di pergelangan tangan, lihat tuh, cakepnya minta ampun. Sumpah ini cakep banget. Gue pengen banget, ternyata udah nggak ada, langka ini, seri rare banget, rare item. Nah akhirnya gue tanya-tanya ke temen gue yang penjual G-Shock, Casio, ProTrack juga. Gue tanya-tanya seri yang mirip-mirip ini apa ya, adanya yang mendekati ya ini. Nah ini PRW 3500 seri di atasnya. Jadi tampilannya dia mirip dengan PRG 270 ya, yang ikonik banget nih. Ini ikonik banget nih, PRG 270 tuh keren. Gue juga suka sih. Gue suka banget sama ini, ngelihatnya juga menyenangkan dilihat gitu loh. Tapi gue lebih suka ini gitu loh, karena ini lebih casual, lebih santai gitu loh, nggak terlalu petualang banget gitu kan. Karena gue udah punya G-Shock yang ini guys. Ini menurut gua kalau ini udah lebih petualangan daripada ini. Lebih terlihat gagah, lebih terlihat tangguh daripada ProTrack. Jadi gua nyari yang casual gitu, yang ini yang santai, yang bisa buat jalan dan keren gitu loh. Kalau bawa ke mall keren, kalau dibawa ketemu temen keren, kalau dibawa tongkrongan keren, kalau pakai kantor juga keren gitu. Nah, seperti itu guys. Nah, itu tadi alasan gua kenapa beli Casio seri ini. Dan gua ngeliat apa namanya, seri ini ada beberapa, ada yang warna biru, ada yang blackout ya, hitam full gitu. Gue ngerasa kurang stand out gitu. Gue suka jam tangan itu, orang ngelihat gue ngelihat pakai jam tangan ya, tapi jangan terlalu norak juga. Tapi nggak ada yang bagus guys, maksudnya yang terlalu blackout itu gue nggak terlalu suka ya, terlalu hitam terlalu hitam gitu. Kayaknya gue udah punya ini kan ya. Menurut gue ini susah banget dibaca, karena kalau dalam keadaan gelap tuh agak susah. Jadi gue merasa kayaknya ini aja dah gitu. Kayak gini, kayaknya gue beli yang positif display, bukan yang negatif ya. Dan gue merasa pokoknya beli ini aja lah gitu. Dan ini warnanya ini cakep banget guys. Lu kalau lihat dibandingin yang lain, ini stand out banget. Jadi ininya orange, apa ya, warna metalik ya, orange metalik. Lihat
cakep banget. Terus ini ada orange-nya di sini, keren sih, ini keren banget sih menurut gua. Terus strapnya orange, keren sih ya, cuman memang agak sedikit norak ya, agak sedikit sedikit norak. Tapi ini seri orange ini ya semua jam tangan ya, itu seri rescue. Rescue itu apa? Rescue itu biasanya kayak tim SAR gitu pakai ini gitu loh, penegak apa hukum gitu pakai ini, cocok loh pokoknya untuk yang petualangan di ini gitu loh, di mana, di di alam gitu, ini cocok banget lah. Terus kemudian kayak tim SAR gitu ya, cocok karena bajunya juga orange kan. Kalau tim SAR di mana-mana selalu kalau bagian rescue selalu pasti warna orange. Kemudian apa ya, terus pelampung, biasanya pelampung juga warnanya orange itu kan, pelampung penyelamat enggak kan, jarang kan warnanya hitam, pasti orange gitu kan. Terus kemudian black box pesawat ya, kotak hitam pesawat, yang dibilang kotak hitam itu tapi luarnya dicat warna orange casingnya. Pelindungnya tuh kasih warna orange walaupun dalamnya kotaknya hitam, tapi pelindungnya dikasih warna orange. Kenapa? Supaya mudah ditemukan guys, misalnya cebur di laut, nyebur di gunung, apa pecah di gunung, dia jatuh di gunung saat itu, black box itu supaya bisa gampang terlihat gitu loh, makanya warnanya orange gitu loh, kan beda sama warna pohon gitu kan ya. Kalau misalnya warnanya hijau stabilo gitu, walaupun hijau tapi walaupun stabilo mencorong itu, tapi karena warnanya hijau bisa nyaru dengan pohon, dengan tanaman, dengan ganggang laut dan lain-lain. Tapi kalau orange ini eh, apa, makhluk hidup atau laut, warna pasir, warna apa kan enggak ini ya, warna pohon, jarang yang warna orange. Jadi ini pasti akan mencolok banget, stand out, mudah dikenali, jadi akan mudah ditemukan. Makanya kalau seri-seri rescue itu selalu warnanya orange, orange yang mencolok gitu, orange yang kelihatan jelas gitu kan ya. Oke. Terus kemudian itu tadi apa ya keunggulannya ya, kemudian keunggulannya gue sebutin, dia itu lebih awet dari G-Shock. Duh kok bisa, bukannya lebih tangguh G-Shock ya? uh, jadi gini, G-Shock ini bukan terbuat dari resin, jadi kalau kita kebentur apa ya hancur sih enggak, tapi lecet-lecet guys, bundas-bundasnya di sini lecet-lecet gitu, jadi jelek, jadi rusak. Nggak rusak tapi baret-baret, jelek ya pokoknya. Sedangkan ini ya cat-catnya pasti mau ngelupas nih kalau dicat, ada catnya ya. Sedangkan ini enggak, ini terbuat dari resin, jadi kegores, kebentur-bentur, kena benda tajam pun enggak, aman lah ini. Ini lebih tangguh, tapi ini lebih awet. Kenapa? Resin ini ada umur pakainya. Kalau udah di atas 5 tahun tuh udah mulai glossy. Ini aja udah mulai glossy nih. Ini udah gua pakai 10 tahun ya. Ini udah mulai glossy. Kalau ini agak ngedove. Nah, ini loh. Ini bedanya nih. Ini kan masih agak ngedove ya, guys. Nah, agak ngedove. Nah, ngedove tuh, kalau ngedove tuh berarti resinnya belum terlalu keluar, guys. Masih di dalam gitu kan. Tapi seiring bertambahnya waktu, kena panas, kena ini, dia akan kayak resin-resinnya, minyak-minyaknya itu akan keluar semua, kandungan minyaknya. Nah itulah yang membuat dia getas, jadi kayak pecah-pecah gitu guys. Dan nanti akan lama-lama akan retak-retak gini. Ini ya kelihatan nih, ini kelihatan nggak ya, coba kalau kita, nah nih, ini udah kelihatan ya, ini udah kelihatan retak-retak gini guys ya. Ini karena udah 10 tahun. Ini juga sama nih, 10 tahun mungkin juga udah ada retak-retaknya. Ini gue beli ini, kemudian nggak tahu berapa bulan kemudian gue beli ini. Nah, karena penasaran bedanya Protek sama Rangeman tuh apa sih, karena sama-sama triple sensor, sama-sama TAF solar gitu loh ya. Nah kayak gini, ini sih belum sih kayaknya ya, belum retak-retak sih, ini masih aman, masih lebih bagus daripada Rangeman gua. Ini resin. Nah, tapi ini akan awet nih seumur umur ini. Lu tahu kan material plastik, besi itu ya ratusan tahun lah nggak hancur. Nggak bisa terurai. Material yang abadi ini nggak akan rusak kecuali dilindes hancur, di
kebanting sampai hancur, ke lindes apa namanya, eksavator misalnya bisa jadi hancur nih. Tapi selebihnya sih enggak ya. Ini aman, awet, bahkan bisa lebih awet dari G-Shock ya. Oke. Kemudian ini keunggulannya ini super legible guys. Sangat jelas sekali. Lihat nih. Ya kan? Angkanya, markingnya jelas, angka-angkanya jelas, gede banget, beda sama G-Shock nih. Lihat. G-Shock kan kecil-kecil ya angkanya ya. Karena mukanya habis sama bezelnya yang menggembung ini kayak donat begini. Gede-gede begini sehingga ngabisin tempat gitu loh. Terus ada tap solarnya juga, ada solar panelnya juga di sini. Jadi ngabisin tempat. Akhirnya panel untuk penunjuk displaynya ini ya apa ya, ya tinggal berkurang lah gitu loh. Nah, jadi kalau ini lebih luas guys. Ini lebih luas karena cuman dikurangin sedikit panelnya ini nih, sehingga dia nggak. Nah, gue curiganya sih ini kenapa malah kayak nggak habis-habis ya, apa namanya, baterainya lihat selalu di posisi high terus nih. Kemungkinan karena ini panelnya luas ya, panel suryanya ini, panel solar panelnya ini lebih luas, lebih gede. Lu lihat nih, ini segini tuh solar panel luas dibandingin dengan ini yang cuman di pinggir aja kayak tipis gitu, dikit gitu di pinggiran doang ini. Jadi ini lebih luas kemungkinan, jadi ini menyerap sinar lebih banyak, jadi baterainya lebih inilah, lebih cepat terisi lah ya, tertampung. Kalau ini karena solar panelnya kecil jadi mungkin agak lama ngisinya kalau ditaruh di dekat sinar ya. Oke. Kemudian keunggulannya, walau ini besar ya, walaupun besar, ini enggak apa namanya, enggak sebesar kelihatannya guys. Walaupun ini kategori jam besar, tadi gue bilang nih, gue lihat ya, gue tunjukin nih, tuh, ini enggak segede itu kok guys. Masih oke di pergelangan gue yang kecil, masih dimaafkan ini, masih oke. Karena ya tadi, karena ada bezelnya, terus ini apa, bezelnya juga, jarak dari bezel ke sini juga ada lumayan, jadi ada kesan jam tangan itu agak kecil gitu loh. Padahal sebenarnya kan gede ya, tapi karena ada bezel yang cukup lebar di sini, jadi agak kesannya kan berlayer-layer gitu ya. Jadi kesannya jadi mengecil-kecil gitu loh. Kalau dari jauh kecil. Dan tidak semasif G-Shock, tidak segendut G-Shock ya. Jadi lebih pendek, ini nggak terlalu tebel ya, ini lebih tipis ya. Jadi di tangan tentunya lebih oke ini daripada ini ya, daripada Rangeman. Kemudian keunggulannya lagi, harga jualnya masih tinggi guys. Lu kalau lihat di forum-forum jual beli atau di harganya pasti masih 1,5, 2 juta, 3 juta, masih tinggi guys. Apalagi seri-seri PRG 270 yang legend gitu, yang ini, apalagi yang titanium tuh, yang silver itu juga mahal guys, masih tinggi harganya, 2 juta ke atas guys, masih, walaupun udah lama gitu kan. Tapi kalau dia masih bagus, kondisinya masih sekitar di atas 85% ya, 85-90% tuh harganya masih bagus banget, tinggi banget, dan cepet laku gitu loh. Karena memang ini termasuk langka ya. Kemudian kejelekannya nih, gue mesti ada nyebutin nih. Yang pertama ya tadi, tidak setangguh G-Shock ya, tidak setangguh G-Shock. Kemudian strapnya jujur tidak senyaman G-Shock guys, jujur nih. Ini lebih tebel, lebih kaku ya daripada G-Shock nih. Ini lembut, tipis, lembut. G-Shock tuh emang hebat sih bikin, apalagi nih seri ini benar-benar strap ternyaman yang pernah gua pakai. Gue punya strap kulit juga, tapi nggak senyaman ini guys. Ini nyaman banget, super nyaman di kulit. Ini don't get me wrong ya, jangan salah, ini juga nyaman di kulit, tapi ada tapinya, kaku.
jadi nggak terlalu enak karena kaku gitu loh, nggak lentur, kaku, agak kaku guys, tapi nggak sakit sih, cuman ya jelas kenyamanannya berkurang lah gitu loh. Kemudian apa namanya, ini tadi negatif apa enggak ya, ini kok sayangnya nggak stainless steel, nggak apa-apa lah. Nah ininya terlalu panjang nongol gini guys, jadi ini kalau nggak gua pasangin ini, nggak gua pasangin itu apa jadinya begini nih, kayak gini tuh, ini jelek banget sumpah. Akhirnya gua akalin, gua beliin seal o-ring ya, lu beli di toko seal aja, lu cari kira-kira ukurannya berapa. Kalau ini gue bawa ke Glodok sih, LTC Glodok, gue langsung ke sono aja langsung, mas bang nyari seal o-ring, ukuran berapa? Nggak tahu, pokoknya pasin sama ini strapnya, ini harus bisa masuk ke sini bang. Dia bingung. Soalnya gue juga bingung mau gimana ya, tapi ini agak awkward dikit sih, ada ininya tapi enak sih. Kalau udah masuk ke sini dia akan lebih neat, lebih rapi ya, nggak nongol gitu loh, nggak enak banget. Kadang-kadang suka nyangkut guys, lu jalan bisa nyangkut kemana karena kepanjangan ini. Ini sih seri kayak seri jam tangan diver ya, modelnya begini ya, panjang gitu ya. Oke. Kemudian yang nggak gua suka ini terlalu loose ya, gini banget ya, jadi nggak tek 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 kayak Seiko itu ya, Seiko diver gitu ya, tek 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 tek, Seiko 5 gitu ya, tek 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 tek, krek 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 gitu. Ini enggak, ini lulus aja. Jadi kadang-kadang kesenggol gitu, kegesek gitu apa gitu, tiba-tiba udah nggak karu-karuan gini bentuknya, jadi nggak beraturan begini, jadi repot harus giniin lagi kalau mau pengen kelihatan cakep rapi, jadi kita ngepasin begini lagi, repot. Makanya gue nggak terlalu suka jujur aja nih. Oke, kemudian kesimpulannya apa? Jam tangan ini adalah jam tangan alternatif G-Shock ya, jam tangan adventure, bergenre adventure, yang lu suka dengan Sunto, Garmin tapi kok mereka kemahalan banget, ya udah lu beli aja ProTrack. Ini harganya jauh lebih ekonomis, mungkin cuma separohnya aja lu punya fitur yang mirip-mirip kayak mereka, walaupun ya secara tampilan keren mereka ya relatif sih sebenarnya sih. ProTrack juga ada yang mahal banget juga ada. Oke, kemudian apalagi ini, ini gayanya kalau gue bilang ini gaya milenial, ini gaya Gen X. Jadi waktu tahun 90-an Gen X itu udah SMP SMA, mereka udah SMA, udah ke sekolah udah pakai G-Shock gitu ya. Kita yang masih SD nggak pakai G-Shock, begitu kita udah kerja tahun 2000 berapa, 2010 2011 gitu, kita udah mulai kerja. Nah kita bisa beli Casio G-Shock, ternyata ada alternatif ini yang lebih tampilannya lebih keren, lebih fresh, tampilannya lebih enak dilihat, layarnya lebih gede begini, tampang dialnya lebih jelas dan lebih gue secara objektif mengatakan bahwa ini memang lebih keren tampilannya, lebih minimalis ya. Nah, lebih ini gayanya lebih milenial sih kalau gue bilang ya, gaya-gaya milenial. Oke. Kemudian kalau Gen Z lebih suka smartwatch, bukan ini udah bukan gaya Gen Z nih. Oke, kemudian memang ini tidak setangguh G-Shock, tapi bisa gue bilang ini bisa lebih awet dari G-Shock. Yang terakhir, ini apakah ini worth it? Ya worth it. Ini dulu gue beli harga sekitar 3,5 juta ya, kalau nggak salah. Hampir sama kayak inilah, antara 37 3,5. Gue lupa yang mana yang 37 yang 3,5. 3,5 juta ya, 3.500.000 waktu itu tahun 2014. Ya gue merasa ini mahal banget ya, ini mahal sekali gue beli, tapi gue suka banget ini. Nggak rugi lah, worth it lah. Meskipun ini termasuk jarang ini lebih sering gue pakai jujur aja. Ini ready to go kemanapun, mau situasi apapun, mau formal mau non formal, mau nyemplung
Nah, ini juga kotor ya, ini kemarin gue bawa ke Pangandaran. Gue nggak sayang-sayang untuk bawa jam ini, gue siksa. Daripada alih-alih gue pakai ini, gue malah pakai ini. Gue malah pakai ini malah. Gue bawa ke laut ya, nyebur, snorkeling dan lain-lain. Ya masih kotor nih, kelihatan masih kotor. Gue belum gue cuci lagi. Ya nggak apa-apa, tapi aman. Oke. Oke, itu aja sih menurut gue. Jadi gimana menurut lo? Lu suka G-Shock apa Protrek? Kalau gue tetap G-Shock ya. Ini tetap bisa gue nikmatin, gue suka karena cakep, stand out, orang juga seneng ngeliatinnya karena ini lebih keren sih daripada ini. Tapi tetap gue suka ini. Oke? Sesuai selera aja. Lu selera lu yang mana terserah. Untuk sekarang sih kalau Gen Z lebih suka smartwatch ya, yang lebih banyak fitur ya, bisa step tracker, heart rate monitor dan lain-lain. Kalau ini jam-jam termasuk jam jadul sekarang, udah nggak zaman lagi, tapi dipakai masih oke banget, masih tetap keren dilihat. Oke, segitu aja dari gua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.